hope you in good condition and happy. Now we are going to our lesson. So, let's prepare ourselves. Mari kita persiapkan diri kita ya nak. Baik, hari ini kita akan belajar tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan pembelajaran yang ke-6. Let's study together. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah peserta didik mampu memberi pendapat tentang inti cerita. Ya, ini ada hubungannya dengan ulasan pada cerita ya nak. Nah, yang kedua, peserta didik mengetahui nilai-nilai Pancasila pada tokoh cerita. Itulah yang menjadi tujuan kita ya nak. Oke, sekarang kita akan belajar memberi pendapat tentang inti sebuah cerita. Nah, salah satu langkah mengulas isi buku itu adalah dengan menentukan inti dari cerita yang terdapat di dalam suatu buku sastra ya nak. Nah, selain tokoh, untuk dapat menentukan inti cerita, kita juga harus mengetahui tentang jalan dan alur dalam cerita. Ya, kita harus mengetahui jalan dan alur dalam cerita tersebut. Nah, di dalam cerita biasanya terdapat suatu permasalahan yang membuat cerita lebih berwarna yang disebut dengan konflik. Oke, untuk memberi pendapat tentang inti cerita ada langkah-langkahnya ya nak. Nah, yang pertama, bacalah cerita dengan cermat. Kalau nanti saya akan putar ceritanya lewat video, berarti kamu harus mengamati videonya dengan cermat ya nak. Yang kedua, carilah paragraf yang memuat permasalahan. Jadi kamu ikuti yang manakah yang menjadi permasalahannya ya nak. Nah, yang ketiga, carilah penyebab awal munculnya permasalahan tersebut. Carilah penyebab awal munculnya permasalahan tersebut. Nah, yang berikutnya, carilah juga bagaimana permasalahan itu diselesaikan. Nah, itulah langkah-langkah untuk memberi pendapat tentang inti cerita. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mendengarkan cerita Belalang dan Semut ya nak, atau Semut dan Belalang. Nah, sekarang kita saksikan video berikut ini. Kita ulang kembali ya. Kisah Semut dan Belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo, kita nikmati hidup kita. Hahaha. Kata si belalang. Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang. Jawab si semut. Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis, semut. Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai. Hai adik-adiknya Yuta. Kisah semut dan belalang ini mengajarkan agar kita selalu bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang loh. Menabung untuk sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang adalah sesuatu hal yang baik. Nah,
pesan juta lainnya, kamu jangan terlena dengan keadaanmu saat ini. Bisa jadi saat ini kamu bahagia dan punya segalanya. Tapi kamu tidak tahu kan apa yang terjadi di masa depan? Masa depan yang sukses dan bahagia akan kamu raih kalau kamu bekerja keras. Terima kasih. Salam Mita. Oke, setelah kita menonton cerita tentang semut dan belalang tadi, ya, ada pertanyaan yang harus kita jawab, ya nak? Ada pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, siapa saja tokoh dalam cerita tadi? Ya, tokohnya adalah si semut dan si belalang. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana perilaku tokoh dalam cerita tersebut? Nah, perilaku si semut. Semut tadi adalah semut yang bijak. Setiap hari dia bekerja keras untuk menyimpan makanan di lumbung. Untuk apa? Persiapan saat musim dingin. Nah, yang kedua, ya, si semut tadi juga baik hati. Saat belalang hampir mati kelaparan, si semut datang dan memberinya makanan. Maka semut itu bijak dan juga baik hati, ya nak? Nah, sekarang bagaimana perilaku si belalang? Nah, belalang itu orangnya malas bekerja. Tadi dari cerita tersebut, belalang bermalas-malasan mengumpulkan makanan untuk persediaan saat musim dingin. Sehingga apa yang terjadi? Pada saat musim dingin, tiba-tiba ia kekurangan makanan. Nah, itulah yang membuktikan bahwa si belalang itu malas, ya. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa saja konflik yang terjadi dalam cerita tersebut? Ya, ketika semut sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan saat musim dingin, nah, belalang malah mengajak si semut ini untuk bermalas-malasan. Ya, namun semut tidak mau, sehingga ketika musim dingin tiba, semut mempunyai banyak makanan. Ya, berbeda dengan si belalang yang tidak punya sama sekali. Nah, sehingga saat terjadi musim dingin, ya, si belalang kelaparan. Dan dia kelaparan, sehingga si semut datang mendekatinya dan memberi makan. Itulah yang terjadi kepada si belalang. Jadi itulah konflik yang terjadi pada cerita tersebut. Ingat, konfliknya adalah ketika semut bekerja keras mengumpulkan makanan saat persediaan untuk saat musim dingin, si belalang malah mengajak si semut untuk bermalas-malasan, ya. Dan ketika saat musim dingin tiba, si semut tidak susah. Dia karena si semut sudah memiliki persediaan makanan. Berbeda dengan si belalang yang tidak punya makanan sama sekali, sehingga si belalang kelaparan. Untungnya si semut baik hati datang dan memberikan makanan kepada si belalang. Itulah tentang inti dari cerita yang baru saja kita tonton, ya nak. Baik, nilai-nilai Pancasila dalam tokoh cerita. Nah, jadi dalam cerita tadi, ya, nilai-nilai Pancasila yang ada pada si semut itu sangat baik, ya nak. Semut sangat baik, mampu menolong si belalang. Jadi si semut ini sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila itu adalah pedoman untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, bangsa Indonesia memiliki sikap, ya, harus memiliki sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, taat beribadah sesuai dengan agamanya, ya nak. Kemudian mampu bersyukur, toleransi terhadap sesama, terhadap agama yang lain, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Nah, itulah nilai-nilai Pancasila yang harus kita
teladani, yang harus kita tekuni, sehingga setiap perbuatan kita harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ya nak? Oke, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak MEM mampu memahaminya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupannya, ya nak? Oke, thank you for your attention. See you next time and bye-bye.